Halo semuanya, kami dari kelas 75 SMP 255 Jakarta akan mempersembahkan sebuah video tentang COVID-19. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS, CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu virus corona atau COVID-19, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Pada tempat umum, kita harus menggunakan masker karena penelitian mengungkapkan bahwa masker bisa melindungi saluran pernapasan dari penularan virus, sebab virus bisa menyebar melalui percikan atau droplet. Akan menjelaskan betapa pentingnya memakai masker di saat pandemi COVID-19. Memakai masker adalah suatu kewajiban di saat pandemi seperti ini. Masker sangatlah penting di saat pandemi seperti ini. Masker digunakan untuk menutup mulut kita dan hidung kita agar tidak terkena polusi udara atau virus-virus yang bertebaran. Jika kita tidak memakai masker, virus-virus akan masuk ke tubuh kita dan akan menelusuri tubuh kita dan kita akan terkena virus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk memakai masker di saat batuk, pilek, atau sedang berpergian ke luar rumah. Syarat-syarat masker yang harus digunakan adalah pastikan mulut dan hidung kita tertutup semua seperti ini. Dilengkapi dengan tali yang diikat di belakang atau diikat di kuping seperti ini. Bahan masker kain harus kuat dan tidak mudah rusak saat dicuci. Berikut ini merupakan contoh perilaku tidak terpuji, karena di dalam video tersebut
orang ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Seharusnya di dalam masa pandemi ini kita harus berjaga jarak atau social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Pentingnya menjaga jarak di tengah pandemi virus corona. Sudah tidak diragukan kalau jaga jarak di tengah pandemi COVID-19 ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi jumlah penyebarannya. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas California, Robert Sicknier. Dilansiri, Robert Sicknier menyebutkan jaga jarak fisik atau physical distancing adalah cara yang efektif untuk menurunkan penyebaran virus corona. Hal terkait dengan jumlah laju penyebaran infeksi signifikan jika melakukan physical distancing. 5 langkah mudah melakukan physical distancing. Berdasarkan penjelasan data, timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya menerapkan konsep physical distancing ini. Masih dalam situs referensi yang sama yaitu Kadata.COD, setidaknya ada 5 langkah mudah untuk menerapkan jaga jarak ini. Pertama, menghindari transportasi publik. Kedua, tidak melakukan kunjungan dulu. Ketiga, jaga jarak 2 meter. Keempat, menunda liburan. Kelima, olahraga dan jaga jarak. Video sebelumnya merupakan tindakan yang salah karena mencuci tangan adalah hal yang sangat penting di saat pandemik seperti ini. Mengapa? Karena seringkali penularan virus terjadi melalui tangan. Tangan adalah salah satu cara umum penyebaran virus dari satu orang ke orang lain. Maka dari itu, menjaga tangan bersih itu sangat penting. Dan cara agar menjaga tangan untuk tetap bersih adalah mencuci tangan. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Pertama, basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. Kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan. Ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari yang saling terkait. Kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. 8. Bilas dan keringkan. Setelah kering, tangan Anda sudah aman dari bakteri dan kotoran. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan hand sanitizer atau antis dengan baik. Pertama, tuangkan hand sanitizer ke tangan, lalu lakukan gerakan yang sama seperti Anda sedang mencuci tangan. Kita harus bekerja dan belajar dari rumah untuk memutus mata rantai virus COVID-19 di Indonesia dan menghindari paparan virus COVID-19. Kita tetap berada di rumah untuk belajar dan bekerja adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani atau memutus virus COVID-19 di Indonesia. Jadi, teman-teman, apabila tidak ada keperluan penting, janganlah keluar rumah, tetap di rumah dan stay at home.
pandemi melanda. Corona, satu nama yang terdengar mengerikan pada saat ini. Walau wujudmu tak tampak, ternyata kau dapat menjadi perhatian yang menghadirkan di tiap negara. Corona, karenamu jua, semua aktivitas menjadi terganggu dari biasanya, dan kau pun renggut banyak nyawa di dunia. Kami pelajar rindu untuk belajar di sekolah. Rumah ibadah kami pun sudah lama kami tidak kunjungi. Kami pun rindu berkumpul dengan semua teman dan handai taulan. Semua berubah karena hadirmu. Corona, karena hadirmu, kami jadi mengerti, menjaga kebersihan, dan menghargai arti dari silaturahmi. Cepatlah pergi kau Corona. Terima kasih kupanjatkan padamu Tuhan. Tidak ada yang datang tanpa seizinmu. Semoga segera kau ambil kembali Corona, si virus yang mematikan ini, agar kami dapat kembali hidup normal tanpa rasa takut yang mengganggu. Sekian video dari kelas 75. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.